Sahabat, tidak pernah kita duga, tidak pernah kita nyana bahwa tahun 2020 adalah sebuah tahun yang sebenarnya cantik sekali 2020, tapi ternyata kondisi yang terjadi tidak cantik sama sekali. Terjadi pandemi, tidak pernah diduga, tidak pernah dinyana, dan itu menghantam seluruh aspek kehidupan manusia, bahkan yang paling parah adalah aspek ekonomi dan keuangan. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Bu Lili. Apa kabar Bu? Salam sehat dulu. Ya, dan Pak James. Beliau ini adalah seorang praktisi dunia keuangan, dan kita akan ngobrol soal kondisi pandemi seperti yang kita alami hari-hari ini. Sebenarnya benar nggak sih bahwa pandemi itu menghantam semua unsur dalam kehidupan manusia? Sebetulnya kalau yang pasti terhantam duluan pasti sektor kesehatannya, karena ini sebetulnya ekonomi sama kesehatan ini kan akhirnya menjadi harus dibalance gitu kan. Makanya kan pada saat ada kabar pandemi itu dari pemerintah mungkin masih awalnya agak ragu untuk lockdown, karena ini bener apa enggak ya, karena untuk lockdown itu pasti nanti ekonomi real bisnis pasti terhantam gitu kan. Dan sempat dijadikan bahan guyonan juga oleh petinggi-petinggi yang pemimpin-pemimpin juga soal kondisi COVID itu pada awalnya. Ya, mungkin karena mereka tidak yakin bahwa itu sudah masuk ke Indonesia awalnya ya, karena kita juga Indonesia ini bukan negara, ya kita masih negara berkembang lah ya. Jadi istilahnya untuk langsung melakukan lockdown dan sebagainya ini kan butuh pertimbangan yang lebih matang, karena banyak sekali masyarakat itu yang bergantung kehidupannya masih 100% di sektor real gitu loh. Jadi begitu itu ada lockdown, nah ini kan pabrik tutup, mall tutup, toko itu semua bisa berdampak terhadap income ya, penghasilan. Nah, kalau orang nggak punya penghasilan, otomatis hidupnya dari mana? Ujung-ujungnya kalau nggak punya income atau income-nya menurun, kualitas hidup menurun, boro-boro mikirin kesehatan, makan aja bingung gitu ya kan. Nah, ini akhirnya bisa menjadi suatu hantamannya itu adalah bisnis real, karena membutuhkan lockdown atau membutuhkan PSBB atau work from home, bisa jadi dalam waktu yang cukup lama kan, kira-kira begitu. Kalau menurut Pak James sendiri, kira-kira selain sektor real yang terhantam, apalagi Pak yang terkondisi melalui pengamatan Anda sebagai seorang praktisi? Saya pikir mungkin lebih ke ini, karena sifat nature manusia adalah sebenarnya kan kehidupan bersosial. Ya. Nah, ini yang sebenarnya juga efek sampingnya, akhirnya kadang-kadang orang jadi merasa, ini saya rasakan sendiri ya, jadi skeptis juga gitu kan. Ya. Saya ini saya tertular atau enggak, kemudian rekan, keluarga, partner atau siapapun atau lingkungan di sekitar saya juga jadi was-was gitu kan. Ya. Jadi mungkin ini yang lebih dampaknya mungkin lebih ke psikologi dan efek yang harusnya sifat nature manusia dalam kehidupan bersosial akhirnya jadi terhambat. Yeah. Jadi relasi, kemudian sikap skeptis itu akhirnya jadi muncul, dan orang jadi makin curiga satu dengan yang lain. Jadi saling jaga gitu terus. Iya, soalnya disuruh menjaga jarak ya. Betul. Padahal kita sukanya silaturahmi, ya kan, kumpul-kumpul. Itu Indonesia sekali buat ngobrol, ngopi dan segala macam. Ini adalah sebuah habit di sebuah negara berkembang, dan itu benar-benar harus dihentikan dengan paksa dalam tanda kutip untuk membuat supaya pandemi ini tidak menyebar kemana-mana. Ya, mungkin ya maksudnya memang baik, cuman memang secara psikologi sulit ya. Cuman memang kan balik lagi ya, kalau masalah kesehatan memang kami ini kan bukan pakar kesehatan gitu kan, tapi lebih ke sektor keuangan lah istilahnya ya. Kita mungkin mau berbagi aja nih ya kan, gimana nih caranya mungkin bisa jadi suatu solusi gitu kan. Karena kalau masa pandemi dan kita harus menjaga jarak atau bahkan work from home, nah itu mungkin mulai perlu ya, kita mulai mikir deh, perlu lebih serius lagi mikir, mungkin perlu source of income yang mana kita tanpa harus keluar rumah nih ya kan, itu bisa menghasilkan income gitu kan. Nah makanya kan istilahnya kalau sektor real ini terhambat, sektor financial atau sektor keuangan ini yang dulunya mungkin orang-orang yang lebih condong ke sektor real, apalagi lebih pokoknya tahu income-nya itu kebanyakan di sektor real gitu ya.
Nah itu mungkin mereka nggak berpikir sektor keuangan ini perlu dipelajarin atau dilirik lah istilahnya ya. Nah tapi kalau misalkan kita lihat sekarang ya pandemi, terus kita terpaksa harus di rumah ya, mungkin saatnya kita cari mempelajari lah, cari tahu bagaimana caranya kita cari income dari rumah istilahnya. Terus cuman cari income-nya seperti apa caranya gitu kan. Bagaimana kinerjanya, bagaimana keamanannya, sehingga jangan sampai di rumah gitu ya kan, misalkan kita mau cari income malah rugi ya, itu tambah double susahnya ya kan. Nah ya itu kita di sini mungkin bisa berbagi seperti itu, karena kita sih percaya ya kalau orang itu misalkan punya tabungan yang cukup lah, atau dana darurat yang cukup, atau bahkan income yang cukup dari meskipun dia terpaksa harus di rumah, itu kualitas kehidupannya mestinya membaik ya. Jadi bisa tetap beli suplemen atau makanan yang berkualitas, terus orang nggak stres Pak, ya kan, maksudnya nggak bisa keluar terus nggak bisa punya income, atau misalkan yang marketing nggak bisa ketemu orang, nggak bisa jualan, betul ya kan? Yang buka toko mau buka toko nggak boleh kan gitu kan? Nah, pelanggan dari yang datang juga. Iya, kalau datang kita juga bingung, gitu kan? Ketika dia buka, bayarin ini, bayarin ini, sementara income belum datang. Nah, ya itu makanya kita sih percaya seharusnya kalau ada source of income yang lain, gitu ya kan? Nah, itu minimal secara psikologis orang ini lebih tenang, ya kan? Kalau tenang ya pasti imunnya naik, gitu kan. Terus habis itu bisa tetap membiayai lah ya istilahnya makanan atau suplemen apa yang berkualitas, sehingga di rumah aja. Tapi kalau nggak ada income kan gimana, gitu kan. Nah itu kira-kira mindsetnya begitu yang kita kepengen share. Sejak adanya pandemi ini banyak sekali orang-orang yang saya kenal juga tuh mulai tiba-tiba berdagang. Dan mereka menggunakan sosial media mereka seperti Instagram mereka untuk berdagang. Tiba-tiba jadi chef dadakan. Tiba-tiba jualan alkes nih, alat kesehatan, sampai akhirnya dulu pernah terjadi sampai masker tuh satu box bisa jadi 300-400 ribu. Padahal harganya dijual. Orang anak kekinian bilang palu gak ada, apa lu mau gua ada. Jadi benar-benar seperti itu. Tapi balik lagi ketika semua orang jadi chef dadakan, bisnis itu jadi tidak menarik karena jadi red ocean. Betul nggak? Betul. Ya, red ocean dan berdarah-darah doang akhirnya. Wah, ini udah invest alat aciler dan segala macam, tapi lakunya cuma di depan karena teman-temannya suka dibeli, habis itu udah selesai. Gitu, betul. Nah, itu juga mungkin masalah itu pasti gara-gara masalah marketnya yang masih terbatas ya. Jadi pelakunya banyak, marketnya tetap. Bahkan marketnya ini rata-rata masak di rumah sendiri sekarang, ya kan? Belajar dari udah mau berhemat, ya kan? Berhemat terus masak sendiri di rumah, malah jualan, gitu ya kan? Nah ini kan akhirnya karena marketnya kurang luas ya, akhirnya itu nggak bisa absorb lah kan gitu. Nah seperti itu kan. Kondisi-kondisinya seperti itu. Makanya kalau kita kan di sektor keuangan ya. Jadi kalau sektor keuangan ini kan kita bicara tentang pasar-pasar yang kapitalisasi pasarnya nih, marketnya itu sangat luas sekali gitu, sangat besar sekali. Contohnya pasar modal atau pasar komoditas atau pasar uang kan seperti itu ya. Nah kita bicara tentang market yang misalkan kalau pasar mata uang itu volume transaksi hariannya itu lebih dari 6 triliun US dollar per hari. 6 triliun US dollars. Iya, itu adalah pasar terbesar di dunia. Jadi kalau misalkan Anda mau jualan sesuatu nih, terus takut nggak laku, ya kan? Nah ini artinya belum masuk ke pasar-pasar terbesar di dunia. Kalau jualan makanan, nah semua orang masak sendiri-sendiri gitu ya kan? Nah tapi kalau pasar keuangan itu beda, pasar modal dan sebagainya ya. Makanya istilahnya, tapi di sini kan memang sesuatu yang berbeda dengan sektor real, butuh pemahaman lah istilahnya. Cuma sebetulnya zaman sekarang ini udah banyak dipermudah ya Pak James ya, karena ada online, terus kita bisa belajar juga dari online, dan ada pakar-pakarnya juga lah ya, yang mana kita bisa follow yang sudah bagus lah istilahnya, nggak harus merangkak dari nol belajar jatuh sendiri habis bangkrut duluan kan gitu kan. Karena sekarang era informasi ini kita bisa dapat informasi yang lebih baik secara masif dan massal. Ya ini pasar kalau misalkan kayak
di EduPlus ini ya, kita kan di sini marketplace gitu ya, di sektor keuangan kita banyak menjual produk-produk keuangan gitu. Cuman memang yang terakhir ini yang paling happening itu memang di sektor emas ya, gitu loh. Pertama saya lihat memang emas itu kan udah populer banget. Siapa sih yang nggak tahu emas ya? Tapi kalau misalkan kita ngomong masalah forex mata uang asing ataupun misalkan saham itu nggak semua orang familiar, ya kan? Apalagi yang di desa-desa. Tapi kalau emas ya orang nikah juga pakai emas, Pak, ya kan? Maaf kata dari lahir sampai maaf kata meninggal itu emas masih dibutuhkan. Iya. Kadang-kadang bayi dikasih gelang, dikasih kalung emas dari usia 0 pun mereka udah diperkenalkan soal emas. Iya betul. Jadi kalau emas itu kita pikir sangat populer ya, sangat familiar dan produknya sendiri udah dipakai oleh semua lapisan masyarakat dari kalangan yang bawah sampai atas itu semua appreciate terhadap emas gitu kan. Ya, jadi ini pasar yang sangat besar sekali gitu kan. Kalau pasar mata uang itu tadi lebih dari 6 triliun US dollar per hari volume transaksinya. Tapi itu kan terdiri dari berbagai mata uang seluruh dunia, ada euro, pound, dan sebagainya. Pasar emas sendiri itu bisa sekitar 3 triliun US dollar per hari. Dan itu emasnya aja, gitu ya kan? Tidak terpecah-pecah oleh emas yang emas kan begitu kan? Kalau mata uang itu kan banyak negara, seluruh negara. Jadi sebetulnya emas ini adalah salah satu produk yang mana sudah terbukti dalam jangka panjang, gitu kan? Dipakai lapisan masyarakat banyak sekali. Terus ini adalah jenis mata uang yang pertama, ya kan? Jadi dari zaman belum ada bank sentral nih, ya kan? Bank sentral belum ada nih printing money, itu kan nggak ada negara-negara. Kan semua pakainya emas untuk alat tukar dari zaman nabi-nabi. Di Alkitab juga ada, mereka kan alat tukarnya pakai emas. Ya mungkin Pak James bisa menambahkan itu. Emas ini fungsinya apa aja lagi nih Pak, ya kan? Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang emas ya, jadi saya terus terang aja, saya mewakili dari sebuah perusahaan yang berjangka. Kebetulan saya sudah terjun di industri ini itu dari tahun 2001. Dan kebetulan seingat saya di tahun-tahun itu tuh harga emas itu dalam kursnya rupiah itu masih sekitar 300.000 sekian kalau rupiah ya masih dirupiahkan ya waktu itu ya. Jadi kalau misalnya bicara kemudian hari ini, which is itu adalah 20 tahun kemudian, itu kemarin kalau Hazard kita sudah dengar harga emas sudah tembus sampai 1 juta rupiah per gramnya, sempat ke 1,1 yang sempat. Dan memang akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seperti yang Billy tadi bilang, bahwa sebenarnya untuk proyeksi jangka panjang investasi dalam emas ini itu sebenarnya cukup punya prospek yang bagus seperti itu. Dan memang seperti yang tadi juga bilang bahwa apalagi ini dikerjakan oleh para profesional itu yang paling. Jadi kalau tadi misalnya kaitannya dengan kondisi pandemi, kemudian bagaimana caranya kita bisa nikmati event dalam kondisi work from home. Tapi kalau kita masih berdarah-darah, masih mencoba ini dan itu, dan kita tidak mengikuti para profesional, saya rasa itu juga jadi bumerang kan. Gitu. Makanya tadi yang disampaikan juga bahwa butuh para profesional yang mampu membantu teman-teman atau masyarakat untuk bisa memanfaatkan kondisi work from home ini untuk menghasilkan keuangan yang lebih menjanjikan. Saya setuju sekali dengan buat dari Budi mengatakan dengan belajar dari profesional kita nggak perlu mulai dari nol lagi. Sebenarnya Budi, bedanya antara investasi dan trading itu apa sih? Nah ini suatu pertanyaan yang bagus ya. Itu jadi sebetulnya kita kalau awal mau mulai terjun di bidang keuangan itu kita harus mengenali diri sendiri dulu dan menentukan positioning kita. Nah jadi ada beberapa kategori lah pelaku bisnis lah ya, untuk kategori pelaku investornya, ada investasi, ada trading, nah ada juga spekulasi Pak gitu. Nah ini pertama kita bahas pertanyaannya dulu lah, investasi sama trading. Jadi sebetulnya investasi itu kita kan meletakkan sejumlah modal dan kita memilih suatu aset. Ya, aset ini kita pilih berdasarkan biasanya fundamental value-nya, jadi nilai intrinsiknya. Kalau emas sudah jelas banget ya, itu bahan tambang buatan Tuhan, terbatas, bukan cetakan manusia, jadi itu sudah jelas banget. Terus kita mengharapkan aset ini berkembang dalam jangka panjang. Nah, kalau emas lagi-lagi dari zaman Alkitab kita tahu ya kan,
dari dulu nabi-nabi belanjanya beli kambing dulu katanya pakai emas, sampai sekarang harganya pun juga tetap sama kalau secara kalau misalkan emas itu ditukarkan dengan barang yang sama. Jadi itu sudah membuktikan dalam ribuan tahun kalau emas ini memang anti inflasi gitu Pak. Nah, jadi investasi itu pada dasarnya kita meletakkan suatu modal, terus kita berharap dana kita berkembang melebihi anggap aja deposito dan sebagainya itu ya, bisa melebihi inflasi atau setara inflasi, sehingga itu bisa membuat kehidupan kita lebih baik ke depannya. Kalau misalkan kita meletakkan dananya itu di sektor yang di bawah inflasi, jadi istilahnya harga barang jasa naiknya lebih tinggi daripada kita punya investasi, ya kita tambah miskin sebetulnya secara real, ya kan. Nah, kalau investasi pada umumnya yang dibicarakan orang itu sifatnya pasif. Jadi kita taruh, ya kan, didiemin, ya misalkan beli emas nih 10 tahun lalu atau 5 tahun lalu, atau bahkan ya tren-tren ini naiknya kenceng ya, bahkan dari 1-2 tahun lalu naiknya jadi 2 kali lipat nih kalau emas gitu kan, seperti itu. Jadi istilahnya beli aja ditinggal tidur udah naik gitu kan. Nah, itu investasi, tapi ya jangan salah beli ya. Jangan investasi bodong atau abal-abal ya kan. Kita kalau bahasin yang itu kan, kita bahas yang bener aja dulu ya kan. Jadi jangan nyasar ke sana. Kalau nyasar ke sana enggak ditinggal tidur di tempat lama-lama gitu ya kan. Kalau trading itu sebenarnya investasi juga, tapi trading itu investasi aktif gitu loh. Jadi kalau investasi pada umumnya orang bilang itu investasi pasif rata-rata. Jadi beli, nabung berkala, beli emasnya berkala mungkin dalam per bulan ya kan. Ya seperti itu sifatnya investasi. Terus longer term period ya. Jadi misalkan kalau kita bicara emas ini kan termasuk aset yang sifatnya moderat. Jadi setara inflasi kalau underlying-nya itu seharusnya time frame-nya minimal 3 tahun. Kalau kita cuma buy and hold, beli terus didiemin aja. Jadi jangan beli emas berharap besoknya pasti profit kalau cuma emas fisik. Nah, tapi kalau trading ini berbeda dengan investasi doang. Karena trading ini adalah investasi aktif, di mana kita tidak sekedar beli terus disimpan jangka panjang, di mana itu mungkin harus ada time horizon yang lebih panjang lah ya, kan gitu kan. Tapi kalau investasi aktif ini kita bisa melakukan analisa terhadap pergerakan harga emas. Misalkan kalau kita pilih asetnya emas, sehingga kita bisa melakukan action yang mana mengambil keuntungan dalam jangka yang agak lebih pendek gitu kan. Misalkan mingguan, bulanan, harian, tergantung keahlian atau skill si trader tentunya ya, analisnya ini loh. Karena kan bagaimanapun harga emas itu naik turun juga. Ya kan, jadi kalau orang nggak ngerti, daripada spekulasi, kalau misalkan kita investasi sama trading kan bedanya tadi udah jelas ya. Yang satu itu pasif, yang satunya aktif. Nah, yang nggak boleh nyasar itu adalah ke ranah yang satunya, jadi ranah spekulasi. Jadi kalau trading itu kebablasan, ya kan, investasinya terlalu aktif tapi terlalu aktif deh ya kan, terlalu aktif, nggak pakai analisa, ya kan, tidak pakai money management yang benar, terus mindsetnya pokoknya pengen kaya tapi langsung bulan depannya. Nah ini repot ini ya kan. Nah akhirnya kita jadi masuk ke arah yang spekulasi. Jadi itu spekulator atau itu gambler tuh ya, penjudi lah, itu tuh haram sebenarnya. Tapi bahasa kita yang lebih enak adalah sebenarnya kalau dari sisi positif, investasi dan trading itu adalah positif. Tapi spekulasi itu justru lebih condong ke arah yang lebih negatif. Betul. Jadi gini, sebetulnya kita nggak bisa ngejudge suatu instrumen, wah trading itu judi. Banyak sekali orang mengatakan seperti itu. Nah, yang judi kamu. Instrumennya nggak salah sebenarnya. Pak, sepak bola aja bisa dibikin olahraga atau judi, bener nggak? Masa yang sepak bola yang judi, bener ya? Orang dia lari-lari kejar bola, teman ngegolin kok dibilang judi. Yang judi kamu, karena siapa yang menang kamu kan bertaruhan. Iya makanya jadi sebetulnya tuh kita nggak bisa salahin instrumennya ya. Oh emas itu atau trading itu judi ya, seperti itu. Yang judi kamu kalau kamu tradingnya kebablasan tadi, ini spekulasi. Spekulasi itu istilah kerennya. Sebetulnya spekulator itu mirip-mirip juga dengan gambler atau judi tadi, gitu kan.
Karena untuk melakukan trading ini kan butuh skill, ya kan? Yes. Nah, ibaratnya kayak gini lah Pak, biar gampang nih buat teman-teman biar gampang ini ya. Kalau misalkan kita itu mau investasi tuh, kan sama kayak kita ibarat perjalanan lah. Yeah. Dari Surabaya saya mau ke Jakarta. Yeah. Karena mau istilahnya mencapai tempat yang lain, kira-kira kan begitu. Nah, kalau kita investasi, gitu kan, itu kan ada macam-macam kendaraan. Dari Surabaya ke Jakarta bisa naik macam-macam. Nah, kalau mau cepat naik apa nih? Pesawat. Naik pesawat. Tapi sekarang ya tetap mesti pakai swab ya. Tapi tetap paling cepat gitu kan. Ya, lebih mahal. Tapi tetap paling cepat kan, gitu kan. Nah, kalau kita investor itu ibaratnya gini, waduh saya nggak ada waktu nih kalau saya mau belajar jadi punya skill jadi pilot sendiri gitu ya kan, nyetir sendiri pesawatnya sampai ke Jakarta. Untuk bisa jadi seorang pilot profesional kan butuh waktu, butuh sekolah, butuh jam terbang, praktek dan macam-macam. Itu pun masih bisa crash Pak ya, gitu kan, lalu ya kan, istilahnya tetap ada resiko gitu ya kan. Makanya kan harus sekolah dulu, harus ada jam terbang dulu. Nah kalau kita investor itu ibaratnya kita nggak ada waktu untuk jadi pilot, nggak ingin sebagai profesi seorang pilot, tapi kita kepengen nyampe Jakartanya cepat. Artinya kita beli tiket dong. Nah kita beli tiket melalui maskapai. Nah maskapai itu punya pilot-pilot profesional kan gitu, sehingga kita tetap bisa sampai Jakarta dalam waktu cepat. Selamat juga, betul. Beli tiket, gitu. Selamat karena dikomando juga dengan orang yang profesional. Iya, karena yang kita bukan kita, Pak. Kalau kita nggak punya pengalaman, misalkan gini, bapak-bapak, ini salah satu yang akan mencoba pesawat ini. Itu semua, Pak ya. Salah satu penumpang, silakan menggantikan saya sebagai pilot, aduh keluar semua, Pak ya kan. Ngeri ya, karena ini gimana ya kan. Jadi ibaratnya kalau investor itu kepengen bisa nyampe cepat boleh, tapi kamu kayak naik pesawat pakai pilot profesional, maskapai profesional. Tapi kalau trader, ya kan, trading, nah itu ibarat kamu nyetir sendirinya tuh kan, jadi pilotnya tuh, ya kan. Nah supaya kamu bisa berprofesi menjadi seorang pilot profesional, dan kamu bisa mengendalikan sendiri dan bisa mencapai dari Surabaya ke Jakarta nyetir pesawat bisa lebih cepat. Bahkan karena kamu profesional, kamu bisa kerja di maskapai, terus bisa bawa orang-orang lain hingga selamat, ya kan? Nah orang-orang itu bayar, you dapat, ya istilahnya seperti itu kira-kira. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi supaya gampang. Jadi tidak semua kalau trading itu membutuhkan skill, profesionalisme, dan itu butuh dia belajar dulu, sekolah dulu lah, terus butuh jam terbang seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui ya, kalau kita ngomong di keuangan apalagi yang trading, ini tingkat resikonya tinggi. So kita lanjutkan dulu seperti pesawat contohnya tadi. Gimana analoginya gimana? Ya intinya kan gini, kalau kita ibaratin pesawat itu kan kayak kita mau mencapai suatu tujuan investasi ke tempat yang lain yang jauh dan cepat gitu kan, kayak pesawat. Nah kalau investasi atau jadi investor itu ibaratnya kita jadi penumpang pesawat. Karena apa? Kita perlu cepet nih ke Jakartanya, nggak ada waktu untuk misalkan nih belajar dulu, sekolah jadi pilot, jam terbang dulu, praktek. Gak ada waktu, karena Pak, saya mau naik pesawatnya hari ini. Iya, ya kan? Harus sampai hari ini. Ya kan? 3 tahun lagi. Tapi kalau misalkan nih, kita belum bisa ngendarain pesawat, terus kita ngotot, kita mau kendarain sendiri ke Jakarta. Kemungkinan matinya besar ya Pak ya? Besar sekali. Malah kemungkinan selamatnya kecil. Iya betul, kemungkinan selamatnya sangat kecil. Karena apa? Karena belum pengalaman, belum profesional gitu loh. Jadi kalau investasi atau investor hanya dia beli tiket pesawat, ikut naik pesawat di maskapai yang bereputasi dengan pilot-pilot profesional supaya dia bisa cepat nyampe ke Jakarta, bisa dalam 2 jam nyampe ke Jakarta ya dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen trading atau jadi trader, itu ibarat kita itu pengen mengendalikan sendiri nih pesawatnya gitu loh. Karena kita ngomong di trading ini ya, misalkan di sektor saham, komoditas atau derivatif, ini kan sifatnya resikonya tinggi ya, resikonya tinggi, ini sifatnya agresif. Jadi sebetulnya itu kalau misalkan tidak dikendalikan dengan yang profesional, itu kemungkinan malah beresiko gitu loh. Kayak tadi naik pesawat,
naik pesawat, nyetir pesawat, jadi pilot itu lebih susah daripada jadi sopir mobil. Yes. Apalagi naik sepeda atau becak, betul ya? Nah, beda kan, gitu kan? Nah, cuman kalau naik pesawat itu bisa jauh lebih cepat dan income-nya bisa lebih gede, betul Pak ya? Jadi pilot daripada jadi sopir, gitu ya kan? Nah, itu kan beda. Nah, kira-kira analoginya gitu aja, biar gampang lah. Gitu. Terus sekarang seandainya saya punya dana nih, gimana caranya supaya dana saya ini tetap aman, tapi investasi bisa berkembang? Ya, jadi misalnya gini, kenapa sih meskipun tinggi resikonya di investasi agresif, tapi tetap banyak orang mau ya Pak Jims ya? Betul. Ya kan? Dia praktisinya kayak Pak Jims ini juga udah enak ya kan? Pokoknya udah settle banget lah, nggak mau pindah dari industri ini. Gitu. Kenapa? Karena memang di situ ada potensi yang sangat besar. Kinerjanya bisa jauh melebihi dari sektor keuangan yang lain karena misalkan di sektor agresif itu apa aja sih? Misalkan saham, ya kan? Terus derivatif itu bedanya dengan yang tanpa yang saham misalkan ya, itu karena bisa melakukan transaksi dua arah market. Jadi misalkan kalau kita saham biasa kan cuma beli harus nunggu naik, jual baru bisa untung. Tapi kalau di derivatif bisa sebaliknya. Jadi kalau kita ngelihat aset ini kecenderungannya turun nih, ada koreksi, kita bisa pasang posisi sell, dan kalau itu turun itu bisa mengambil keuntungan, gitu kan. Jadi dua arah market, otomatis potensinya double dong. Ya atau kalau misalkan saham pas lagi turun, ya kalau nyatet ya nunggunya lama atau kita nunggu opportunity dulu, harus nunggu bawah dia baru naik lagi. Jadi kan itu bisa berbulan-bulan. Apalagi kalau sampai terjadi resesi atau depresi itu bisa sampai lama, gitu ya kan. Kita nggak tahu berapa lama juga ya. Tapi kalau di derivatif itu keuntungannya bisa dua arah market selama dia bergerak naik dan turun, dan analisa maupun posisi yang Anda ambil tepat, yaitu turun pun bisa ambil keuntungan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di derivatif ini bisa menggunakan margin atau leverage. Jadi maksudnya itu tidak semua dana istilahnya kita bisa bertransaksi dengan modal yang lebih kecil karena ada fasilitas margin tadi itu, kira-kira seperti itu. Jadi itu keuntungannya di yang derivatif atau yang agresif ini ya. Nah, kalau yang di kalau yang sekarang pengen tahu nih, ini ibaratnya gini, datang ke dokter, buku ini mau suntik apa gitu. Seharusnya sih Mas, seharusnya gitu ya. Seharusnya itu kalau idealnya perlu financial check up dulu. Kayak ibaratnya kayak dokter, tapi ini saya sakit apa gitu ya kan? Jadi kan general check up dulu, datang lagi gitu ya. Nah, bener ya Pak ya? Bener. Tapi kalau Bu ini langsung pakai obat apa? Nah ini saya juga jawabnya gimana ya? Tapi istilah gini, kita ada satu produk yang cukup menarik ya. Jadi kan untuk ujung-ujungnya nih, orang rata-rata katanya profit gede, betul ya? Nggak mau ada resiko rugi. Itu manusia sekali. Manusia sekali. Nabur harus nuai. Ya, nabur harus nuai. Terus habis itu kalau bisa jangan lama-lama. Jadi tetap bisa ditarik, misalkan per 3 bulanan, per 2 bulanan, gitulah ya istilahnya. Jadi kalau work from home tapi terus saya narik datanya 3 tahun lagi, waduh, ya kan? Betulnya sekarang ini saya, gitu kan? Betulnya ini nih, gitu kan gitu. Nah ini kita punya suatu produk yang cukup menarik ya, itu dari salah satu partner kami itu di bidang emas juga, cuman itu ditradingkan ya oleh pihak profesional. Nah kalau trading itu ibarat tadi kayak pilot profesional atau trader profesional itu kayak naik pesawat tadi itu ya. Nah tapi ini keuntungannya anggap aja lah tahun lalu ya, yang realnya itu kita keuntungannya 129% sekian, jadi hampir 130%. Kalau sudah mulai start trading itu di Januari 2017. Nah di 2017 sama 2018 kinerjanya nggak terlalu tinggi, cuma sekitar 20%-an. Tapi di 2019 sama 2020 ini kinerjanya tinggi, di atas 100% di 2 tahun terakhir ini. Nah total returnnya ya dari 2017 sampai sekarang itu 785% lah, dan gitu. Jadi itu cukup besar ya, gitu kan. Ya kenapa kok bisa begitu, lebih tinggi bahkan dari saham atau reksadana saham gitu kan, karena ini 2 arah market lah gitu kan. Nah itu returnnya dulu nih, biar semangat, returnnya dulu. Sama kayak kenapa sih naik pesawat cepet kan gitu. Kalau pesawat kecepatannya kayak becak ya nggak ada yang mau, wah itu bener ya. Jadi ini cepet gitu kan, returnnya tinggi, cepet mencapai tujuan finansial kita, itu yang pertama.
Terus yang kedua masalah keamanan, betul nggak? Betul. Ya jangan sampai dong profitnya gede tapi 3 tahun, 3 bulan, 6 bulan habis, atau bahkan 3 tahun ya jangan tetap pokoknya selamanya tetap harus tetap ada dong, gitu ya. Nah itu faktor keamanan. Nah keamanannya gimana? Keamanannya ini alokasi asetnya. Jadi asetnya ini alokasinya 80% kita letakkan di sektor konservatif, di mana 80% itu kita letakkan di deposito atau setara. Jadi kita ada apa? Jadi misalkan nih placement misalkan $10.000 gitu ya. Nah kalau tahun lalu dibilang kinerjanya 129% atau kita bulatkan 130% gitu ya, itu artinya tahun lalu itu 10.000 jadi 23.000 Pak. Padahal di masa pandemi ya? Oh iya, ini kan dua arah market, makanya mau naik mau turun gak ada masalah, ini market neutral. Jadi istilahnya kalau misalkan market pada umumnya yang saham itu pasti terhantam juga ya, sempat turun meskipun ini sudah mulai membaik gitu ya kan. Tapi tetap ada bayang-bayang kekhawatiran juga ya. Nah, karena ya itu tadi antara lain mungkin karena cuma bisa mengambil keuntungan saat pasar naik gitu kan. Tapi kalau kita nggak ada masalah di derivatif, nah itu tetap bisa profit. Tahun lalu itu total itu 129%, kalau kita bulatkan 130%. Jadi kalau taruh dananya itu di Januari 2017, terus ditarik di 2020, terus ditarik di 1 Januari 2021, itu anggap aja 10.000 jadi sekitar 23.000 kan begitu. Nah itu dengan kondisi seperti ini, 10.000 awal itu Anda masuk, itu yang 8.000-nya itu diletakkan di sektor konservatif, deposito atau setara. Jadi depositonya semua di bank-bank yang under OJK ya. Contohnya kalau yang multinasional kayak Bank Sinarmas, terus Bank Standard Chartered, Bank DBS, itu kita kerjasama dengan beberapa agentnya atau kantor cabang, ya kan. Jadi Anda bisa buka depositonya di situ. Dan depositonya ini itu sudah atas nama member masing-masing. Jadi pribadi. Jadi silakan gini, kita nggak kayak, kita bukan pengelolaan dana ya. Bukan pengelolaan dana. Jadi istilahnya kita nggak terima dana Anda. Jadi Anda ikut ini dalam bentuk suatu paket servis, sebetulnya paket suatu jasa ya kan, jasa. Jadi kita akan mengkombinasikan 80%-nya ini buka deposito di sini. Atau misalkan asuransi kita juga kerjasama dengan grup Sinarmas ya, jadi Simas Jiwa kan gitu kan. Nah itu 80% jadi 8.000-nya di situ Pak. Nah yang masuk ke account trading itu cuma $2.000. $2.000 itu masuk ke broker futures ya, antara lain kayak Victory ini nanti dibantu sama Pak James. Nah jadi sebetulnya kalau di deposito atau di asuransi kita tahu kan pasti aman lah, dijamin negara. Ayo, ada LPS-nya kalau deposito, tapi maksimum 2M ya kalau di Indonesia, tapi ya lumayan lah 2M kan. Itu paling kita bunganya kan cuma 3-4% aja, karena sekarang LPS cuma 4,5% Bank Umum gitu ya. Nah kok bisa jadi 30%? Nah ini yang menghasilkan keuntungan dari yang 2.000-nya itu Pak. Jadi istilahnya dari 2.000-nya itu di tahun 2020, 2.000-nya itu jadi 15.000. Bener ya? Jadi bunga banknya itu kita anggap itu sebagai semacam ekstra kinerja atau proteksinya aja gitu loh. Jadi kalaupun anything happen terhadap yang 20%, karena di situ agresif, yang 80%-nya ini tetap aman, dijamin negara, dan juga ada kinerja ekstranya dari ya istilahnya bunganya atau kinerjanya itu ya seperti itu, karena ada beberapa juga yang bank syariah seperti itu ya kan. Jadi tergantung teman-temannya juga yang mau placementnya di yang bank umum atau yang seperti apa. Nah jadi kinerjanya dapat ya, keamanannya dapat lah. Betul, legalitasnya juga dapat kan. Legalitasnya ya kalau tadi bank-bank itu kan ya saya sudah sampai sebut brand ya. Kan itu semua ada OJK ya. Kalau yang di berjangka kita kerjasamanya antara lain dengan Victory Futures misalkan, itu di bawah Kementerian Perdagangan, di bawah Bapepti kan gitu. Dan kebetulan tetangga juga sama kantor kita lantai 17 ya, lantai 15 ya. Satu neighborhood nih, enak gitu. Iya, neighborhood kan gitu kan. Jadi kita sama-sama win-win lah, saling kerjasama gitu kan. Jadi kita juga ingin meningkatkan image industri berjangka lah istilahnya, karena ibaratnya yang seperti saya tadi bilang, kalau misalkan orang di sini trading sendiri, itu kenapa kok banyak yang rugi? Bukan salah brokernya, bukan salah instrumennya, tapi ya
ibaratnya kayak tadi itu belum lulus sekolah pilot, ya kan, belum dapat campur emosi, iya, resesi deh kantor. Betul. Yang kasihan itu kadang-kadang ya marketing atau brokernya bisa jadi kena hantaman emosi kliennya. Betul, disalah-salahin padahal produknya bener, instrumennya betul. Iya betul. Jadi istilahnya itu yang terjadi. Jadi kenapa kok banyak sih yang bilang forex itu judi karena banyak yang rugi? Ya memang banyak yang rugi. Ibaratnya kayak tadi itu, dia belum profesional, belum lulus sekolah pilot nih kayaknya, belum punya job terbang, tapi lu kendarain itu pesawat, apalagi bawa duit. Kadang-kadang kan, baru trading berapa bulan udah bagus, uang temennya diajak, uang ini ibarat udah apa namanya masih belum lulus nih, udah setirin pesawat, orang tua dia aja jadi kamu ikut keras kan gitu ya. Skillnya baru kita pesawat, tapi dia ngajak orang tuh terbang ya. Jadi pastinya kalau kita ibaratnya kayak sekolah pilot kan juga butuh waktu, gitu kan, butuh jam terbang dan sebagainya, gitu kan. Jadi nggak seperti itu. Nah kalau di yang IC Gold ini kita memang trader-tradernya ini mereka sudah punya kinerja jangka panjang ya. Jadi ini sudah paling nggak udah masuk tahun kelima gitu kan, dan selain kinerjanya juga keamanannya dari sisi alokasi aset karena itu 80% di konservatif, deposito atau setara, plus kita menggunakan perusahaan-perusahaan, jadi EduPlus atau IC Gold ini nggak terima duit, kita cuma penyedia jasa gitu kan. Nah duitnya taruh mana? Taruh di brokernya legalitas, ada legalitas lokalnya, taruh di banknya juga ada under OJK, legalitas di bawah BI, semua aman kan, seperti itu Pak. Jadi itu apa namanya, itu salah satu solusi ya gitu. Dan so far sih kita lihat seharusnya kita bisa melakukan withdrawal profitnya gitu ya. Withdrawal profitnya itu ya pokoknya kalau profit mau di withdraw atau ditarik sewaktu-waktu untuk misalnya ya entahlah untuk kehidupan atau apa, itu bisa aja dilakukan sewaktu-waktu kan gitu ya kan. Dan so far ini keuntungannya ya karena ini tradingnya menggunakan apa ya istilahnya, kita tradingnya itu enggak 100% manual gitu ya kan. Jadi ini sudah menggunakan automatic trading lah istilahnya, ada teknologi di belakangnya ini yang mana dia itu membuat kinerjanya tinggi dan drawdown atau volatility-nya itu rendah gitu kan, seperti itu. Jadi ya kita tahu kan dari total dana aja duitnya yang di account cuma 20%, jadi kan duitnya nggak mungkin berkurang lebih dari itu gitu kan. Dan so far sih kayak tahun lalu itu maksimum drawdown-nya nggak lebih dari 15% yang tahun lalu gitu ya kan. Ini kan yang instrumen emas kira-kira begitu. Jadi IC Gold namanya. Ya, ini namanya IC Gold 1. Jadi di sini kita istilahnya produk ini kita kembangkan dan kita mau launching ya antara lain untuk bantu lah dalam kondisi pandemi ini ya kan. Mungkin teman-teman yang pengen dapat extra income ya kan dari rumah aja, ini bisa dipertimbangkan ya, bisa dipertimbangkan. Terus juga mungkin pesan saya istilahnya, mungkin kan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ada investasi yang kayak begini, yang abal-abal, yang mudong yang kayak begini. Nah itu mungkin ada beberapa hal ya kalau kita mau pilih suatu vendor lah ya kan, vendor signal atau robot atau apa gitu kan. Yang pertama kita lihat kinerjanya dulu udah berapa lama ya kan. Kalau baru 2 bulan, 6 bulan ya kan, belum 1 tahun, 2 tahun ya jangan ya kan. Ibaratnya pilot aja sekolah lebih lama daripada itu Bapak gitu ya. Itu yang pertama gitu. Ini duit Anda mau selamat apa enggak gitu kan. Kalau Anda mau selamat ya pilihlah pilot ya kan, atau trader kan kayak pilot tadi itu. Ya udah punya track record lah gitu ya kan. Orang berkata punya jam terbang misalnya ya. Jam terbang itu menentukan, pengalaman menentukan. Jam terbang itu setelah lulus. Betul. Dan kalau sudah sekian lama berarti sudah pernah melewati masa-masa baik masa subur maupun sampai ke masa sulit, itu sudah pernah dijalani dan mereka itu survive. Dan itu adalah salah satu bukti kredibilitas. Sangat penting, jam terbang itu sangat penting. Jadi kalau Anda beli nggak tahu itu robot lah, signal trading lah, atau ikut aset manajemen, apalagi titip duit kan gitu ya kan, itu dilihat dulu kinerjanya berapa lama dulu gitu kan. Jangan yang istilahnya masih berapa bulan nggak bisa, ya
ya harus lebih dari setahun 2 tahun dong terbukti. Kalau nggak gitu ya spekulasi lagi akhirnya gitu kan. Ibarat Anda pilih pilotnya lulus aja belum gitu, jam terbang masih pendek gitu kan. Nah itu tuh resiko. Itu yang pertama. Terus kedua, duitnya ditaruh di mana bapak-bapak dan ibu-ibu ya kan? Duitnya taruh di mana gitu ya kan? Kalau misalkan ini dananya itu diletakkan di apa ya istilahnya perusahaan-perusahaan yang nggak jelas, atau misalkan reputasi atau brandnya nggak jelas gitu ya kan, ini juga beresiko ya kan, ya toh soalnya istilahnya anything itu bisa disetting gitu kan, jadi seolah profit padahal itu sebetulnya cuman apa ya, mungkin uang Anda sendiri diputar gitu ya kan, tipu-tipuan juga fiktif juga bisa gitu kan. Nah tapi kalau entitas-entitas yang regulated itu lebih terkontrol oleh regulator, mereka nggak bisa seenaknya melakukan hal itu karena mereka juga meletakkan dana jaminan di regulator ya istilahnya seperti itu. Jadi nggak main-main kalau sampai ada apa-apa kan gitu kan. Makanya biasanya kalau yang sebetulnya itu bukan transaksi real ya, bukan profesional, tapi sebenarnya ya apa fiktif lah. Nanti ujung-ujungnya ponzi atau meledak. Nah itu pasti kendala meledaknya terakhiran gitu kan. Jadi selama itu belum meledak ya nggak ada laporan kerugian, tapi sebetulnya dilihat dari mana Anda meletakkan dananya aja itu sudah mencurigakan gitu kan. Jadi istilahnya kalau trader itu profesional ya, atau pilot itu profesional, mau kerja di maskapai manapun tetap bisa terbang Pak gitu kan, selama pesawatnya nggak bobrok tuh gitu ya kan. Nah jadi istilahnya nggak harus very broker dependent gitu loh ya kan. Jadi kayak IC Gold 1 ini sebetulnya kita bisa bekerja sama dengan any broker ya, selama brokernya broker negara maju, broker resmi kan seperti itu, nggak ada masalah, nggak harus diikat di salah satu atau beberapa broker aja yang mana itu nggak jelas entitasnya, karena itu bisa malah gagal bayar atau dibawa lari atau ada masalah-masalah teknis, dihack, terus duitnya tiba-tiba hilang. Nah, kalau di IC Gold ini kan ya whatever happen, yang 20% aja yang ada di akun berjangka, 80% deposito atau setara depositonya atas nama Pak Yohanes sendiri, dibawa sendiri, bilietnya atau polisa, gitu kan, seperti itu. Jadi ya pasti aman lah, orang Anda pegang sendiri, gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Jadi itu yang pertama, jangan sampai terlena masalah kinerja tapi jangka pendek. Harus lihat kinerja jangka panjang ya, jangan lihat yang jangka pendek. Ibaratkan kayak Anda tuh betul-betul mau pakai pilot, ini jam terbangnya udah berapa lama, itu sangat penting. Terus yang kedua, taruh di mana di duitnya. Ya, terus ketiga, jaminannya apa? Karena kalau saya nggak mau 100% dana masuk investasi agresif. Ya kan, misalkan 100% duitnya masuk ke derivatif, untuk apa? Untuk apa ada leverage, ya kan? Kalau ada leverage atau margin itu justru karena kita bisa meletakkan dana sekecil mungkin di situ untuk profit sebesar mungkin lah. Ngapain duitnya taruh situ semua, gitu ya kan? Justru kenapa kok kita menggunakan ada bisa kita meletakkan atau memberikan jaminan lah istilahnya deposito atau setara 80% ini karena tradernya very skillful, udah terbukti. Jadi udah sampai masuk tahun kelima ini drawdown-nya below 15%, sehingga duitnya ditaruh di akun berjangka semua buat apa? Nggak dapat ekstra kinerja ya, nggak dapat ekstra bunga. Tapi kalau Anda taruh di deposito tuh 80% misalkan, lumayan. Atau polis ya kan, dapat lah bisa 3-6% per tahun ekstra. Namanya passive income juga. Jadi ya 3 itulah pesan saya. Pertama, kinerjanya berapa lama, duit diletakkan di entitas apa, ya kan, regulasinya negara mana, legal nggak, jelas nggak, gitu ya kan. Terus habis itu yang ketiga, jaminannya apa, bisa kasih jaminan nggak, gitu kan. Jangan sampai duit semua masuk di sektor yang agresif, apalagi super agresif. Dan IC Gold ini merangkum ketiganya untuk demi keamanan Anda sebagai seorang investor. Betul. Dan yang pasti juga kita bermain di emas digital berarti ya? Ya, ini kita kan emas digital ya Pak ya. Jadi emas derivatif ini pastinya bukan emas yang Anda harus bawa pulang, terus harus disimpan di safe deposit, nggak seperti itu. Jadi digital ya, jadi sebenarnya mirip kayak
saham lah. Kalau saham itu kan mewakili Anda punya perusahaan kan nggak mungkin Anda bawa pulang gitu kan. Artinya diterbitkanlah surat berharga yang mewakili kepemilikan atas perusahaan tersebut. Nah ini seperti itu, jadi ini diterbitkanlah suatu hak lah ya, atau surat berharga yang mewakili kepemilikan emas tersebut. Kira-kira seperti itulah kira-kira ya logikanya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh harus ke toko emasnya. Jadi kalau mau beli tinggal klik, mau jual klik. Terus kalau profit ataupun mau withdraw itu langsung ditransfer ke rekening bank kita masing-masing. Terus kita tinggal tarik aja ke ATM terdekat gitu kan, nggak usah ke kantor brokernya. Misalkan ya, kalau misalkan tradingnya di Victory, terus depositonya di misalkan Bank Sinarmas gitu kan. Tapi nanti withdrawnya ke Bank BCA gitu, karena ATM BCA paling dekat sama rumah saya, nggak ada masalah itu. Masih bisa dilaksanakan. Iya, jadi istilahnya nggak perlu jauh-jauh untuk mencairkan tuh, nggak perlu ke toko emas. Dan kita bisa lakukan semua tuh cuma dengan berbekal laptop maupun handphone berarti. Ya handphone aja bisa sih. Kalau sebagai investor, kalau Anda sebagai investor ya bisa kan gitu. Bahkan kalau nggak punya handphone dan laptop datang ke kantor, dipinjemin handphone dan laptop. Terus kita tetap bisa mantau ya. Jadi istilahnya investor tetap bisa mantau secara rutin ya, secara rutin maupun almost real time ya. Karena kita akan memberikan monitoring, jadi ada web monitoringnya juga. Jadi Anda akan bisa mantau duit saya hari ini berapa gitu ya kan. Nah lagi naik atau lagi turun atau lagi apa gitu kan. Tapi sebetulnya nggak terlalu perlu dipantau sampai segitunya sih, kayak Anda trading sendiri. Kalau pilot itu tugasnya kan mantau cuaca, indikatornya apa, kan gitu, jangan sampai tiduran loh ya kan, udah dibayar jadi pilot profesional. Tapi kalau sekarang jadi investor itu ibarat Anda jadi bosnya, kan jadi penumpang udah bayar gitu kan. Nah istilahnya cuman mantau aja, sekarang udah jam berapa sih, tinggal tidur lagi, baca koran, minum kopi, itu bisa gitu kan. Karena apa namanya sudah dihandle oleh para trader profesional ini gitu loh. Jadi dan Anda juga nggak stres, bahkan ini lebih nggak stres daripada naik pesawat Pak. Karena kalau naik pesawat tidak dijamin sama negara nyampe selamat di tujuan, bener nggak? Betul. Nah kalau ini pasti nyampe selamat di tujuan, minimal BEP ya, kan gitu kan? Karena duitnya taruh di deposito, udah nggak ada kan? Nah jadi lebih aman daripada naik pesawat malah Pak. Dan kapan saya harus memulai untuk membuka? Nggak sabar ini ya. Saya ingin segera bergegas untuk pengen tahu, karena 3 instrumen yang dijamin legal, aman, dan investasi pasti menguntungkan itu ada semua di situ. So, ya memang. When I have to start. Iya, ya kalau misalkan mau start itu sebenarnya relatif gampang ya. Kalau misalkan Anda yang di Surabaya atau sekitarnya bisa datang ke kantornya Eduplas. Jadi kita kantornya ada di Gedung Pakuan Center, itu di Kompleks Tunjungan Plaza 5. Kita di lantai 17 itu ada kantor kita buka Senin sampai Jumat, setengah 9 pagi sampai setengah 5 sore. Nah itu kalau Anda yang kepengen sekalian mampir ke kantor. Tapi kalau Anda yang kepengen daftar atau lihat-lihat online juga bisa melalui webnya Eduplas ya. Jadi www.eduplas.co.id itu bisa diakses di situ. Terus bisa juga di situ misalkan bingung. Nah itu kan juga ada alamat sama nomor telepon kantor atau bisa chatting online, bisa telepon, bisa WA. Bisa datang ke kantor atau bahkan bisa fully online pun juga bisa. Tapi biasanya sih kalau misalkan awal apalagi nggak apa-apa lah, datang dulu atau kontak ke kita, mungkin ada tim kita yang bisa jemput bola ya, ketemu Anda gitu kan, bantu waktu pertama kali. Cukup sekali aja. Setelah itu Anda tinggal menikmati sebenarnya. Karena kalau ini investor kan sebetulnya kayak ya udah Anda tinggal naik pesawat, duduk, tunggu sampai mencapai tujuan kan gitu. Nah selama di pesawat ya bisa nyantai, terserah kan lihat pemandangan boleh, baca boleh, apa boleh, TV, mau dengerin musik, mau dikit boleh ya mau ngintip ke bawah, keluar ya gak ada apa-apa ya, terserah kan gitu kan. Soalnya kan sudah dikendalikan trader profesional atau pilot profesional. Kalau Anda minta maju ke kokpit tambah bingung dia. Jadi lihat-lihatnya udah nyantai gitu kan, kira-kira begitu. Dan karena 80%-nya udah di deposito atau setara Pak, tidur tenang Pak. Ya kan, saya nggak pernah. Jadi kalau mau trading tapi nyantainya itu benar-benar nyantai yang nggak deg-degan sama sekali. Ya ini 80% duitnya di deposito Pak. Gitu kan. Caranya begini. Untuk bisa seperti itu memang semua skill trader ya. Kalau tradernya itu memang
harus punya kinerja jangka panjang, yang mana resiko atau drawdown-nya itu ya kalau yang di resiko tinggi di bawah 15%, udah masuk tahun kelima. Gitu. Jadi orang yang trading bisa profit itu banyak mungkin ya, sudah semakin sekarang. Tapi bisa tradingnya profit dengan jangka panjang, konsisten, terus drawdown resikonya ini loh, sekecil itu, udah gampang Pak itu Pak. Biasanya kalau sih profit ya, tapi kalau kamu drawdownnya dan posisi nggak iyo, sampai berapa? 50%, wah kok nggak stres ya? Ya kan kalau misalkan ada 10.000, sempat turun ke 5.000, 3.000, baru balik lagi 12.000, stres Anda ya kan? Ibaratnya pesawat jeblak, turbulensi nggak bisa spot. Artinya pilotnya kurang canggih nih, nggak bisa sembuh, ya kan nggak bisa nyaman nih, orang sudah mual-mual duluan gitu ya kan, stres duluan. Bener nggak Pak ya kan? Benar sekali. Nah jadi kalau misalkan pilih pilot, carilah yang smooth banget. Kalau nggak di atas bisa Benar. sampai mau dasar lagi karena stres di atas gitu kan. Banyak juga orang yang saham itu kan juga gitu, kadang-kadang yang nggak ngerti ya, yang beli di atas, turun bingung di cut loss, turun lagi, oh bener gua kan, abis gitu naik, waduh nyesel lagi. Karena apa? Kalau turun bisa sampai 70%, naik lagi 200%, turun lagi 50%. Wah kalau yang kayak gitu Pak, kita nggak hidup tenang gitu ya kan. Tapi kalau yang seperti ini nih, ya kan main 80% dari deposito, low volatility. Ini bahkan untuk yang kategori ya mungkin pensiunan pun masih aman gitu kan. Karena apa namanya ya 80% di deposito Pak, alokasi asetnya tanya financial planner manapun ini sudah sangat aman sekali gitu ya kan. Rata-rata financial planner kadang-kadang malah ya udahlah, kamu kalau masih muda di deposito 50% aja gitu kan. Tapi kalau nanti pensiun baru 80%. Ini dari muda yuk sudah bisa deposito 80%, tapi kinerjanya lebih dari 100% coba. Nah, jadi istilahnya kita di sini financial planner juga sih. Jadi ada di sini service financial planner. Jadi Anda bisa apa ya istilahnya bukan general check up, financial check up. Dan kita bisa ngasih solusi. Cuma solusinya kita nggak teoritis. Jadi kita punya solusi dalam bentuk produk, yang mana produknya itu akan menjawab hampir semua kebutuhan Anda. Apabila kebutuhan Anda itu terkait sama duit gitu Pak. Tapi kalau kebutuhan Anda masalah kesehatan memang kita nggak bisa jawab. Tapi duitnya bisa Anda pakai untuk meningkatkan gaya hidup dan kesehatan Anda dong. Bener nggak? Minimal buat beli polis asuransi yang lebih gede, gitu kan? Gitu kira-kira, gitu kan? Membantu kesehatan finansial. Membantu kesehatan finansial itu pasti membantu kesehatan pikiran dan fisik. Itu pasti, gitu loh. Pasti karena kalau kita apalagi pandemi gini, terus stres malah kepikiran nanti ini toko nggak buka gimana, pabrik tutup, pegawai tetap harus dibayarin, apalagi yang kena PHK gitu kan, terus emergency fund oke lah ada, tapi berapa bulan? Nah ya kan, terus iya kalau pandeminya ini nggak terjadi lagi suatu saat nanti, kita kan mikir ke depan. Dulunya kita mungkin nggak berpikir ya, ya tahun lalu lah, mungkin awal-awal 2020 kita nggak pernah terpikir loh bahwa kita akan pernah mengalami di dalam masa kehidupan kita itu pandeminya itu sampai benar-benar kayak gini ya. Anak-anak sudah nggak sekolah bertahun. Wah ya. So, keyword finansial Anda untuk 2021 adalah IC Gold. Dan silakan Bu Lili untuk memberikan konklusinya untuk hari ini. Ya, ini buat teman-teman sekalian supaya kita juga selain jaga kesehatan, kita bisa dari rumah aja mendapatkan extra income gitu ya, yang kinerjanya cukup tinggi gitu kan, tapi dengan keamanan yang terjamin dari sisi alokasi aset maupun dari sisi perusahaan-perusahaan tempat itu ditempatkan gitu ya. Saya harapannya dengan kesehatan keuangan itu akan membantu kesehatan pikiran kita juga maupun ya kesehatan fisik juga ya, karena kita kalau ya istilahnya kita punya income dari lebih dari satu sumber itu akan lebih merasa aman ya, dan nggak cuma merasa, memang betul lebih baik. Terima kasih Bu Lili, terima kasih Pak Cim, terima kasih buat sahabat semuanya. Kita tutup perbincangan kita, saya segera untuk mendaftar ke PT Edu Plus. Terima kasih.